would take the blame, worn out the way we let it stay. Taught how to celebrate it all out. I'd replicate your pain, climb down, if only for a taste. Hallowed, but hesitated, shallow, but full in all your veins, shadowed by every other wind. Ooh, hollow, and doubt can make it borrowed, a love that never came, followed in every other shade. Let it bleed your love away. I never stray. Let it bury you away in all your pain, in all your pain. I will carry you away. I'm breathing back and watch, let it through. Caught by your lidded eyes, let them fool. But I don't know where he went. My dear, don't unfold me. I call it all pretend. Be here and be holy. I don't know where he went. My dear, don't unfold me. I'm calling it again in you. Green where my red love lies. Was it don't wear your winning pride. Hari ini tugas saya dan kewajiban saya sebagai bapak dan ayah sudah selesai. Saya serahkan kepada Chris. Sepanjang umurnya tidak pernah saya pukul. Tolong jaga dan rawat dia. Sebagaimana juga saya telah merawatnya dari sejak kecil. Kiranya Tuhan memberkati perkawinan kalian sebentar. Terima kasih. Saudara-saudara, saya Pendeta Johan atas nama Gereja Perhimpunan Injili Baptis Indonesia mengucapkan selamat datang di Blue Point Chapel. Dalam ibadah nikah ini kita datang bersama-sama ke hadirat Tuhan untuk menyaksikan dan mendoakan pernikahan saudara Christophorus Bayu Setioranto Wibowo dengan Indri Ruth Simatupang. Mari kita habiskan dalam doa. Kita berdoa. Pujian dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa yang baik.
Sebab Bapa sudah mengadakan hari yang istimewa, di mana kedua mempelai, Saudara Chris dan Indri, akan menyatakan janji nikah mereka. Dan Tuhan akan memberkati setiap janji-janji nikah yang mereka hendak nyatakan. Memberkati rencana mereka. Dan kemuliaan Tuhan kiranya dinyatakan di sini. Berkat Tuhan dan kehadiran Tuhan. Itu sebabnya kami tabiskan ibadah nikah ini dalam nama Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Amin. Mari kita menyanyi bersama Semua Baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu, Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik. Semua baik, semua baik. Segala yang Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Tuhan telah menciptakan bagi Adam seorang istri supaya mereka hidup bersama, saling mengasihi, saling melayani, dan saling berkorban. Dengan cara itulah mereka memuliakan Tuhan. Pernikahan adalah jalan hidup yang harus dihormati oleh semua orang. Dan gereja percaya bahwa pernikahan adalah sebuah karunia Tuhan dan anugerah di mana seorang pria dan wanita menjadi satu hati, satu pikiran, dan satu tubuh. Pernikahan Kristen adalah persekutuan hidup lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan berdasarkan kasih Allah untuk membangun keluarga baru sebagai gereja Tuhan. Pernikahan diciptakan agar suami dan istri saling memperkaya dan saling membangun dalam setiap bagian kehidupan mereka bersama. Itu berarti memasuki pernikahan ini merupakan sebuah tanggung jawab yang serius yang dilandaskan dengan kasih Tuhan. Saudara Chris dan saudari Indri sekarang ini menjalani hidup yang diciptakan dan diberkati oleh Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini
mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari kita kepada semua keluarga, khususnya kepada kedua mempelai. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap membaca merenungkan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan sebagai landasan nikah pada sore ini terambil dalam Injil Matius pasal 19 ayat 4 sampai dengan 6. Demikianlah bunyinya. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Allah yang menciptakan manusia sejak semula menciptakan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh dicelikan oleh manusia. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan kedua mempelai yang berbahagia, dalam ayat ini saya merangkum 3 kebenaran mengenai pernikahan. Mengapa kita menikah dan mengapa pernikahan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Alasannya adalah yang pertama, pernikahan dirancang oleh Tuhan. Tuhan berkata tidak baik manusia seorang diri. Jadi pernikahan adalah pikiran Tuhan, rancangan Tuhan. Pernikahan dirancang oleh Tuhan dimulai dari penciptaan manusia laki-laki dan manusia perempuan lengkap dengan perintah untuk beranak cucu. Itu berarti bahwa pemilih dari pernikahan adalah Tuhan. Tuhan adalah owner dari pernikahan, akan bertanggung jawab untuk memelihara pernikahan kita. Tentu ada banyak masalah dalam pernikahan. Saya sudah bertanya kepada kedua mempelai mengenai hubungan mereka dan apa sudah pernah bertengkar, sering atau kurang, ya sudah pernah bertengkar. Dan percayalah kalaupun akan terjadi pertengkaran, Tuhan sanggup untuk memulihkan pernikahan kita, memulihkan masalah kita, mendamaikan pertengkaran. Terlalu banyak alasan untuk memisahkan pernikahan kadang-kadang dibuat-buat supaya cepat pisah. Tapi kita membutuhkan satu alasan untuk menguatkan pernikahan kita, bahwa Tuhan seorang diri menciptakan langit dan bumi, mendandani dunia kita begitu indah. Masa hanya Pulau Bali yang disebut pulau yang indah? Masakan Tuhan tidak bisa memperindah pernikahan kita lebih indah daripada Pulau Bali dan lebih indah daripada Uluwatu ini? Tuhan sanggup menyediakan berkat-berkat dalam pernikahan kita. Implikasinya kalau pernikahan dirancang oleh Tuhan, maka Tuhan sanggup untuk menyelesaikan semua masalah dalam pernikahan kita. Implikasi yang kedua, kalau pernikahan dirancang oleh Tuhan, Tuhan juga akan menyediakan berkat-berkat dalam pernikahan. Taulah kita mengapa Adam dan Hawa diciptakan pada hari yang ke-6 seri kedua. Karena sebelumnya Tuhan menyiapkan berkat-berkat bagi pernikahan mereka. Dan kita percaya Tuhan juga sedang menyiapkan berkat-berkat bagi pernikahan Chris dan Indri. Amin. Yang kedua, pernikahan dirancang oleh Tuhan di sorga. Sorga adalah tempat Tuhan memerintah. Sorga tempat damai sejahtera. Sorga tempat sempurna, tempat bahagia. Dan di sanalah semua berkat-berkat disiapkan bagi kita. Sorga adalah resources untuk semua blessing dalam pernikahan kita. Dan pernikahan kita dirancang di sorga. Itu berarti bahwa keinginan Tuhan yang terbesar dalam pernikahan kita adalah kebaikan. Dan semua berkat-berkat, damai, bahagia, sukacita, dan kesembuhan Tuhan siapkan bagi pernikahan kita. Kalau pernikahan kita dirancang oleh Tuhan di sorga, itu berarti bahwa Tuhan ingin menyatakan kehadirannya dalam pernikahan kita. Tuhan Yesus pernah berkata dalam Matius pasal 18 ayat 19 sampai dengan 20. Di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara Chris dan Indri sudah berdua?
Dan bagi yang sudah menikah, lengkap sudah punya anak, lebih daripada 2. Dan Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Bayangkan kalau Tuhan hadir dalam pernikahan kita, di rumah kita, kira-kira jadi apa rumah tangga kita? Semua damai, bahagia, ada berkat, terjadi mujizat, terjadi kesembuhan dalam pernikahan kita. Sebaliknya, jika kita yang menjadi Tuhan atas pernikahan kita, maka semuanya kacau. Maka implikasinya yang pertama, izinkanlah Tuhan untuk memerintah dalam pernikahanmu. Sehingga Tuhan menjadi raja akan mengatur pemerintahan di rumah kita dalam pernikahan kita. Dan implikasi yang kedua, Tuhan juga akan menghadirkan berkat-berkat ilahi. Bukan hanya berkat-berkat lahiriah, tapi juga berkat-berkat sorgawi, berkat-berkat kehidupan, damai, bahagia, sukacita, kekuatan, bahkan kesembuhan dan mujizat Tuhan hadirkan dalam pernikahan kita. Semua pernikahan pernah bertengkar. Nanti boleh tanya kepada orang tua, apakah tidak pernah bertengkar? Tapi faktanya mereka masih kuat sampai hari ini. Dan mereka tidak memilih untuk menyerah. Karena Tuhan hadir dalam pernikahan mereka. Semua suami, istri pernah mengalami luka atau mungkin sakit. Dan diantaranya banyak yang dipulihkan, disembuhkan. Karena mereka saling sepakat dan mendoakan. Setahun yang lalu saya divonis oleh dokter. Saya kena diabetes dengan gula darah 500-an. Lumayan tinggi. Teman-teman yang lain 200-an sudah kalah. Mata so kalah, mata so buta, sudah tak bisa melihat. Kaki sudah bergetar dan pingsan, tapi saya terpelihara dengan baik. Dan sekarang gula darahnya 145, 150. Sudah 4 bulan. Kaki masih bisa jalan, walaupun sudah 2 dokter yang menangani sampai 2 minggu kemarin, tapi puji Tuhan terpelihara dengan baik. Dari 500-an turun menjadi 150 terlalu cepat, karena baru menyadari dan kemudian konsumsi obat, tapi kadang-kadang lupa. Dan kemudian pingsan, terjatuh, bocorlah kepala, jahitan 6 cm, lumayan dalamnya, tidak dibutuhkan waktu lama, hanya 11 hari sudah mengering. Tidak kelihatan ya? Saya akan bertanya kepada mempelai pria, apakah saudara Kristoforus Bayu Setio Irianto Wibowo berjanji untuk mengambil Indri Ruth Simatupang untuk menjadikannya sebagai istrimu satu-satunya yang sah dan bersedia mengasihinya? Apakah jawabmu? Ya, saya bersedia. Terima kasih. Apakah saudara Kristoforus Bayu Setio Irianto Wibowo sebagai calon kepala keluarga, calon pemimpin bersedia untuk selalu melindungi Indri dan menjadi suami yang setia sampai selama-lamanya dalam keadaan apapun sampai pertemuanmu yang kedua dengan Tuhan? Apakah jawabnya? Ya, saya bersedia. Terima kasih. Saya bertanya kepada mempelai wanita, apakah saudari Indri Ruth Simatupang berjanji untuk menerima Kristoforus Bayu Setio Irianto Wibowo sebagai suamimu yang sah dan satu-satunya dan bersedia menjadi istri yang tunduk dan hormat kepadanya? Apakah jawabmu? Ya, saya bersedia. Terima kasih. Apakah saudari Indri Ruth Simatupang bersedia untuk menjadi pendamping, penolong yang setia bagi suamimu dalam keadaan apapun sampai pada akhirnya sampai pertemuanmu yang kedua kali dengan Tuhan? Apakah jawabmu? Ya, saya bersedia. Terima kasih. Kita sudah mendengarkan jawaban kedua mempelai dan itu berarti bahwa tidak ada penyesalan setelah pernikahan ini. Amin. Demi nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, di hadapan Tuhan, imam, para saksi dan hadirin, saya Kristoforus Bayu Setio Irianto Wibowo
menerima engkau, Indri Ruth Simatupang, menjadi istriku. Saya berjanji untuk saling setia, mencintai, menjaga, dan menghormati engkau dalam senang dan susah, kaya dan miskin, sehat maupun sakit, untuk selama-lamanya. Inilah janji setiaku yang tulus. Indri, Tuhan mempertemukan kita 4 tahun yang lalu. Engkau memberi warna baru dalam hidupku dengan keunikanmu. Engkau wanita yang cantik, kuat, pintar, dan yang membuatku jatuh cinta adalah kau selalu bisa membuatku tertawa. Terima kasih sudah menerima segala kekuranganku. Bersamamu saya merasa nyaman dan bahagia. Engkau membuatku tumbuh menjadi pria yang lebih baik. Indri, engkau temanku, engkau sahabatku, engkau kekasihku, dan pada hari ini saya merasa bahagia bisa memanggil engkau istriku. Demi nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, saya, Indri Ruth Simatupang, menerima engkau, Kristoforus Bayu Setio Irianto Wibowo, menjadi suamiku yang sah dan satu-satunya. Saya akan tunduk kepadamu seperti kepada Tuhan. Saya akan memeliharamu baik dalam keadaan susah, kaya dan miskin, sehat dan sakit, meninggalkan semuanya dan setia kepadamu selama-lamanya, sesuai dengan ketetapan Allah, saya berjanji. Chris, my love, I'm standing here today before God, family and friends. I can't help but beyond grateful for having the honor to marry you, the love of my life. You are the love of my life. I grew up believing that there is true love. But as the time goes by, that feeling was fading until I met you. You make me feel loved. You make me the prettiest even when I know I'm not. You make me a better person. You make me the luckiest woman for having you as my partner and my best friend. You make me believe in love again. And above all, you make me happy. I vow to always make you laugh, because your love is my joy. I vow to love you on good days and bad days. I vow to marry you every day, who you are today and who you are yet to become. I love you. Sekarang kedua mempelai akan saling memberi dan menerima cincin sebagai lambang pemberian dan penerimaan diri mereka satu dengan yang lain. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus sumber kasih dan kehidupan, berkatilah kedua mempelai yang saat ini akan saling memberi dan menerima cincin sebagai lambang pemberian dan penerimaan diri mereka satu dengan yang lain. Hamba berdoa, berkatilah. Kiranya cinta mereka sepanjang hari dibuat tulus. Cinta mereka sepanjang hari dibuat matang. Dan kiranya cinta mereka sepanjang hari dibuat indah dalam kasih dan kebaikan Tuhan Yesus. Amin. Baik, nanti disematkan di jari manisnya. Ya, percayalah, saya sudah mencoba berkali-kali dan jari ini tidak manis, kecut rasanya. Tidak manis. Orang Indonesia menyebut sebagai jari manis. Orang luar menyebutnya sebagai jari cincin. Mungkin disebut sebagai sweet finger karena cincinnya manis di jari ini. Ada 5 jari yang bisa untuk cincin. Kalau ini rasanya terlalu lebay, terlalu bangga ya. Tapi sulit keluar. Kalau ini terlalu kecil, mudah keluar. Ada 3 jari yang sama besar. Kalau ini rasanya terlalu sombong, suka menghakimi nanti. Kalau ini juga tidak enak kalau diperlihatkan, tidak sopan. Ini yang paling indah, tapi ada filosofinya. Jari ini, jari tengah, jari yang sangat kuat untuk melukai. Jari telunjuk lumayan kuat untuk melukai. Dan jari manis ini lemah untuk melukai. Jadi, Chris ganteng, Indri cantik, mereka punya kelemahan. Dan bisa saja mereka saling melukai. Tapi waktu cincin ditaruh di jari manis ini,
Maka saya tidak lagi melihat kesalahannya dan kelemahannya. Saya melihat pemberian dari cincin itu. Di balik cincin itu ada cinta, ada pengampunan, ada kasih. Itu yang dilakukan Tuhan Yesus. Mengampuni kita walaupun kita sudah bersalah dan berdosa. Mengampuni sampai habis. Demikianlah kasih suami kepada istri. Mengampuni istri dan demikian juga istri mengampuni suaminya akan meneguhkan pernikahanmu. Jari kiri atau kanan? Oh kanan ya. Ya. Baik. Silakan diambil. Kekasihku Indri, saya memasang cincin ini di jari manismu sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaan saya kepadamu sampai selama-lamanya. Silakan. Kekasihku Kris, saya memasang cincin ini di jari manismu sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaan saya kepadamu sampai selama-lamanya. Sesuai dengan pernyataan iman saudara berdua, juga dengan pemberian penerimaan cincin, maka atas otoritas yang diberikan kepada saya dari Gereja Perhimpunan Injili Baptis Indonesia, di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, saya menetapkan, memberkati, meneguhkan saudara Kris dan Indri menjadi suami istri yang sah sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa, pengasihan dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dari Roh Kudus, disokongnya engkau dari tempat yang maha tinggi, dikirimkannya bala tentara sorga untuk mendukungmu dalam membangun keluargamu. Tuhan sendiri akan berpihak kepadamu dengan segala anugerah dan kebajikannya. Tuhan memperlihatkan semarak yang ajaib dan kuasanya yang hebat dalam membangun pernikahanmu. Kris, kiranya engkau menjadi suami yang terbaik bagi istrimu dan ayah yang terbaik bagi generasi yang engkau akan peranakan. Indri, kiranya engkau menjadi istri yang terbaik bagi suamimu dan ibu yang terbaik bagi anak-anak yang engkau akan lahirkan. Tuhan kiranya memberikan kepadamu berdua putra atau putri yang bertumbuh dalam Tuhan, menjadi berkat bagi bangsa ini, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tuhanlah pembelamu sampai maut memisahkan. Dalam berkat dari Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Amin. Sekarang kedua mempelai akan merayakan persatuan mereka dengan ciuman, buka veilnya dan cium istri. Dibuka full. Give applause, tepuk tangan. Kau sebut namaku di dalam harapmu. Kau sebut namaku di dalam segala hal. Namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu